Fadilatul Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nabah. Hadaratul masyayikh al-muhtaramin, ashab al-ma'ahid, gedongan, buntet, babakan, bedakarab, hafizakumullah, ashabatul kesufiyah al-mu'tabarah, al-mukarram sahibul fadilah, akhil aziz Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar, bodolan Ketua PWNU Jawa Timur, protolan, wabil khusus akhil aziz al-akbar Kiai Haji Abu Bakar Muhtaram Abdullah Baqa'ah Dzulman wal Ummah, Pak Bupati Kiai Haji Imran Rosyadi, sebenarnya Kiai jadi Bupati jadi dipanggil Kiai. Para tamu undangan, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa jumala'i, abna'i wa banati, ayyul hudur. Wow, kamu nyebut anaknya Nabi Yakub hebat-hebat. Arane masaur arane. Rolas, jumlah rolas. Arane Robin, Syamun, Zabulon, Jak, Dan, Asir, Yasakar, Neftali, Yusuf, Bunyamin. Jadi Robin, Syamun, Zabulon, Yahuda, Levi, Jak, Dan, Asir, Yasakar, Neftali, Yusuf, Bunyamin. Itu namanya Nabi Yakub. Manusia itu makhluk yang paling mulia dan sempurna ketika manusia betul-betul menjadi insan, tidak hanya sebagai bashar. Kalau bashar yang bersifat fisik, materi, bersifat jasad, bashar sebenarnya tidak layak dikomentari. Ganteng, cantik, tidak layak dipuji, karena itu khalqullah, tidak ada intervensi dari siapapun. Maka saya nggak setuju kalau ada Miss Universe, lomba kecantikan. Kenapa? Kalau lomba kecantikan yang menang pasti Eropa, Afrika pasti kalah. Saya paling tidak setuju kalau ada Miss Universe. Ada anaknya Pak Matori Abdul Jalil, Gus Fahmi. Tapi kita bisa mulia dari sisi insan. Kenapa insan mulia? Karena insan membawa amanah. Bawa apa? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kemuliaan nih, kemuliaan amanah itu dari Allah, penghargaan dari Allah. Saya utarakan pada langit, bumi, gunung, semuanya menolak karena takut tidak mampu menjalankan amanah tersebut. Berat amanahnya. Manusia sampai hati sing pesek-pesek gitu, ireng-ireng pesek-pesek, besak-besak, menerima wahamalahal. Padahal manusia itu punya potensi doluman, sangat kurang ajar. Bukan hanya kurang ajar, sangat kurang ajar. Kalau kurang ajar golim, kalau golum kurang ajar pol. Jahulan, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodoh pol. Jadi
Kita manusia makhluk yang mulia. Kenapa mulia? Karena kita diberi kemuliaan oleh Allah, amanah. Pertanyaannya, matil kal amanah allati a'radahallah ala alam wal fadhaha wa hamalaha insan. Amanah apakah itu yang langit bumi gunung menolak tapi manusia menerima? Ada dua. Ada berapa? Dua. Ada berapa? Dua. Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah dari Allah, dari langit, suci. Siapapun tidak bisa nambahin, tidak bisa ngurangin. Hatta Rasulullah tidak bisa ngurangin, tidak bisa nambahin. Apa itu? Agama. Apa? Agama. Agama isinya dua, akidah dan syariat. Maka pertama amanah yang melekat pada diri kita adalah bagaimana kita mengemban amanah diniyah, memperjuangkan, mengembangkan, mendalami, mempertahankan, memperluas agama kita. Itu amanah muqaddasah ilahiyah samawiyah. Akidahnya ayo kita pertahankan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya semua mazhab Islam itu dalam rangka membela akidah sebenarnya. Mau Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Jahamiyah, Syiah, Khawarij, nawaitunya itu membela akidah, nawaitunya. Tapi yang paling muwafaq, yang paling benar insyaallah adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, lahirnya mazhab itu karena demi membela akidah. Jangan dikatakan kafir, enggak. Mu'tazilah, Syiah, Khawarij enggak kafir, enggak. Semuanya dalam rangka membela akidah. Hanya ada yang kita terima, ada yang tidak. Kita menerima mazhab Ahlussunnah wal, yaitu mengikuti Imam Abil Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah, bahwa Allah punya sifat yang wajib berapa? 20. Yang keras sampai berapa? 20. Yang mustahil? 20. Yang wajib nomor 1? Wujud. Loro, Tidak. telu, papat, Mukhalafah. 5, 6. Jadi sudah jamaah udah hafal, harus hafalnya sampai mati, sampai mati. Kita harus Ahlussunnah Jamaah. Selesai sudah, selesai udah. Tinggal memperdalam, mengkaji. Ayo baca kitab ilmu kalam, silahkan. Tapi pada prinsipnya itu. Yang kedua syariah. Syariah kita mengikuti mazhab Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 di Gaza, wafat tahun 204 di Fustat Kairo tahun 204 Hijriah. Usianya hanya 54. Wah, saya 71, Imam Syafi'i hanya 50. Bapaknya Gus Dur 39. Kewah Jasim itu. Imam Ghazali 55, Imam Nawawi 45. Ya. Menurut Imam Syafi'i, memahami syariat Islam harus berdasarkan bayan ilahi, bayan nabawi, bayan akli. Apa? Bayan satu ilahi Quran. Paham Quran kalau mau memahami syariat Islam. Kedua, bayan nabawi apa? Hadis. Kalau diterangkan rinci 2 tahun dikira gampang mah. Macam-macam Al-Quran, macam-macam hadis. Yang ketiga, bayan akli, kecerdasan, pemahaman akal. Akalnya para ulama, boleh sampai ya. Akal terasi orang terima kasih lah. Akalnya ulama ada 2. Akal kolektif rame-rame namanya ijma'. Memutuskan persoalan namanya konsensus. Akalnya ulama individual sendiri-sendiri namanya kias, analogi. Kias ada 9: burhani, aulawi, mantiki, jadali, sekro'i, tamtili, khitobi, syari, ikmai, khitobi. Nah itu adalah usah dalam-dalam. Dengan adanya ijma' dan kias, ini penting nih, barangkali nggak tahu.
dengan ada metode ijma dan qiyas melahirkan namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil dari ijma dan Ya. dari Safinah sampai Majmu' Muhadzab menjadi Mahali, Mahali 80 jilid, Majmu' 40 jilid. Jadi ilmu fikih itu adalah produk dari bayan akli, yaitu isinya adalah ijma dan Ya. paham betul. Paham. Beres. Amanah pertama itu. Amanah yang kedua, amanah insaniyah waqi'iyah. Apa? Yang bersifat ijtihadiyah, kreativitas. Kita diberi kemuliaan oleh Allah, dipercaya agar kita ini kreatif, cerdas. Oleh Allah dibebaskan. Sudah barang itu bukan agama, bukan. Ada dua. Ada berapa? Satu namanya thaqafah, dua hadharah. Apa nomor satu apa? Takofah. Civilization, peradaban, ilmu, pendidikan, kesehatan, ketertiban, undang-undang, budaya, ini namanya thaqafah. Kadang-kadang kita ngisi-ngisinakan, kita ini masih memalukan, kotor, jorok, nggak tertib, kalau ngantri nggak sabar. Di Jepang sana Pak, di Jepang agamanya nggak jelas, agamanya thaqafahnya luar biasa. Tidak ada satu puntung rokok pun di jalan. Tidak ada rebutan antri, nggak ada rebutan antri yang berat. Yang datang belakang di belakang, nggak ada, tertib, teratur. Jepang contohnya, New Zealand juga begitu. Pejabatnya tidak ada korupsi. Bukan takut Gusti Allah, nggak ngerti Gusti Allah, bukan. Bukan takut neraka, nggak ngerti neraka. Orang Jepang nggak ngerti neraka tuh apa neraka. Malu. Kalau saya korupsi, ketahuan, istri malu, anak malu, mantu malu, orang tua malu, mertua malu, ipar-ipar, keponakan, Pak D, Pak Li malu. Jadi kalau saya korupsi malu, bukan dosa, neraka, enggak. Yang punya gitu malah tukang korupsi malah takut neraka, takut Gusti Allah, malah korupsi. Yang Jepang nggak takut Gusti Allah, nggak tahu neraka, tertib, bersih. Mereka heran di Indonesia polisi, jaksa, hakim bisa disuap. Heran. Di Indonesia hakim bisa disuap, jaksa bisa disuap. Heran orang Jepang. Polisi bisa disuap, saat tempel. Heran. Itu namanya thaqafahnya sudah maju namanya. Apa namanya? Agamanya, amanah yang pertama tadi agama gak jelas orang Jepang. Tapi thaqafahnya sudah maju. Thaqafah, terutama pendidikan. Sudah disinggung banyak oleh kamu tadi. Mari kita jangan ketinggalan. Ya Allah, kita ini cuma bisa memakai listrik. Yang bikin listrik bukan kita. Pakai mobil, walaupun mobil yang bagus, yang bikin mobil bukan kita. Pakai iPhone, Google, YouTube, Instagram, ya kita yang bikin. Kita yang bikin, bukan. Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, gedung bagus-bagus, Emirat, Burjul Al Nahyan, paling tinggi sedunia. Yang bikin siapa? Bukan orang Emirat. Jangan itu. Masjidil Haram, bukan orang Saudi yang bikin. Orang Turki itu, insinyur dari Turki semuanya. Yang bikin terowongan, bikin jalan bagus-bagus di Saudi, bukan orang Saudi. Karena mereka punya uang. Jadi thaqafahnya mereka masih terbelakang. Walaupun gedungnya bagus-bagus, thaqafahnya masih terbelakang. Ayo, pendidikan tidak ada ujung batas akhirnya. Masih sangat jauh, kita ini ketinggalan jauh. Kenapa? Nah, ini ceritanya gini ceritanya. Belanda melarang kita sekolah. Orang Islam sekolah dilarang. Yang Kristen sekolah, yang Kristen. Yang Muslim. Tahun 1902, tahun berapa? 1902. Boleh. Belanda memperbolehkan, silakan sekolah, silakan, ayo sekolah. Nah, sing engko bakal jadi Muhammadiyah pada sekolah. Sing engko bakal jadi NU, di mana Muhammadiyah? Belum ada NU, belum kan?
sing bakal engko calon dari Muhammadiyah sekolah, sing kok bakal dari NU haram sekolah. Ayah saja haram sekolah, ayah saya baru ini kiai belakangan kan ya, apalagi dulu ayah saya di sekolah haram mas, pakai celana pendek haram, apalagi campur anak wadon walaupun masih kecil SD, anak wadon campur laki perempuan haram. Jadi begitu merdeka yang sudah lumayan maju, terus terang saja Muhammadiyah kita baru mulai ada rata-rata baru mulai ada anaknya Kiai NU tamat SD tahun 56, baru ada anaknya NU, anaknya orang NU tamat SMP SMA tahun berapa? Ditambah 6 lagi tahun 62, baru 3 tahun lagi 65 BA Zamroni BA Asnawi Latif BA pada zaman baru. Kalau sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai. Jadi ceritanya begitu, mengapa kita ketinggalan? Karena kita dulu haram sekolah Belanda, nulis dari kiri, ayah saya nulis kok pakai kiri haram, nulis dari kanan. Ya Allah. Walhasil itulah ceritanya seperti itu. Nah, thaqafah harus kita kejar dari ketinggalan, jangan sampai ketinggalan. Alhamdulillah saya saksikan Kempek Gedongan semakin maju. Yang paling cilaka kalau pondok tadinya maju kemudian merosot, itu yang paling cilaka itu. Alhamdulillah kalau Gedongan semakin maju ya. Wa syarrul alamin dzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida idza mal jahlu khayyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Itu cuma enggak? Bisa ngerti kan? Ya cuma wasyarul alamin, sejelek-jeleknya orang hanya mengandalkan bapak tua. Saya cicitnya Kiai Said Gedongan, Kiai Said alim sakti, tegas keras, saya cicitnya. Itu toh yang jadi andalan. Saya terus Sunan Gunung Jati. Gunung Jati Sunan ente gombal. Gombal itu serbetnya serbet meja, serbet WC. Bahasa ini hebat, ente cicitnya. Mbuh, dulu kawan bu. Paham betul. Paham. Jadi wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama nafsi hasaban jadida. Sebaik-baik manusia turunannya orang besar, dia pun jadi orang Besar. Gus Dur besar, putranya Kiai Wahid Hashim besar, cucunya Mbah Hashim Asy'ari besar. Mbah Hashim, Kiai Wahid, Gus Dur, tiga-tiganya orang besar semuanya. Bukan hanya mengandalkan bapak tua atau nenek moyang. Paham betul? Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Kalau ada pesantren tadinya maju besar, di sini ngaji Jamu Jawame, sini ngaji Ihya, sini ngaji Ibnu Katsir tafsirnya dulu, sekarang sepi, bubar santrinya. Itu artinya macane jadi monyet. Mudah-mudahan di Gedongan tetap macan lah, walaupun cilik-cilik. Alhamdulillah, tempat walaupun cilik-cilik macan kabelan, gak jadi monyet. Kalau bubar, ada pesantren yang dulu hebat, sekarang bubar, berarti macannya jadi. Oh, itu namanya thaqafah. Yang kedua, ini dikasih tas saja. Kalau saya cerita bagaimana dulu orang pinter-pinter, Masya Allah. Dokter pertama yang menyelidiki penyakit cacar Al-Hisbah, Abu Bakar Ar-Razi. Orang pertama menemukan menggagas matematik, Jabir bin Hayyan. Yang pertama gawe angka 0, dulu 10 itu X. 10 itu apa? X. 20 X 0. 100 X 10. X 10 1 artinya. Abu Yusuf Al-Khwarizmi pertama kali orang menggagas 0, 10 1 0, 100 1 0 0, 1000 1 0 0. Coba kalau 1000 X nya berapa itu? Dulu X 10 itu X
Nah, kalau 1000 berapa itu? 100 ya? Masya Allah. Abu Yusuf Al-Khwarizmi yang menggagas 0, sifir, 0. Oh. Yang menggagas kacamata Hasan bin Haytham. Yang pertama kali mencoba terbang Abbas bin Farnas. Terbang berhasil sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali kayak naket, terbang kayak naket, sabendino terbang, jatuh mati. Tapi yang pertama kali orang terbang adalah Abbas bin Farnas. Yang pertama kali menggagas navigasi untuk mencari arah mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, namanya alat apa namanya? Navigasi. Pesawat mau ke Surabaya dari Jakarta, pencet pasti ke timur. Mau ke Medan, pencet pasti ke utara, gak akan kesasar kecuali rusak alatnya. Navigasi. Yang pertama sekali nggak ada kuno, nggak ada navigasi bu, Ahmad bin Majid. Vasco da Gama, pelancong dari Portugis, mengelilingi benua Afrika tahun 1450, menginjakkan kakinya di India Barat, kota Calicut, menggunakan alat bikinan orang Islam Ahmad bin Majid. Ya, sekarang sudah saatnya ulama harus pinter-pinter. Kemudian peradaban Islam turun, muncul lagi di abad ke-10 Ibnu Khaldun. Abdurrahman Ibnu Khaldun itu pertama muncul lagi setelah merosot peradaban, ulamanya mulai mandek, gak cerdas. Muncul lagi orang cerdas namanya Abdurrahman bin Khaldun, menggagas ilmu sosiologi. Jadi bapak sosiolog adalah Ibnu Khaldun dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat hadis tolabul ilmi apa? Tadi itu pinter itu wajib. Jadi maka bodoh dosa. Ayo man, pinter itu Wajib. bodoh Dosa. yang keras bodoh Dosa. Oh, jadi saya dikumpul dengan orang dosa-dosa semua ini. Dereng kiai. Yang kedua, amanah yang kedua, yang insaniyah, bukan dari Tuhan, bukan dari kreativitas manusia, namanya hadharah. Apa? Hadoro. Kemajuan di bidang welfare, kesejahteraan, ekonomi, bisnis, dagang, pertanian, perkebunan, pertambangan, itu namanya hadharah. Gedongan punya tambang belum? Dereng. Dereng. Gedongan punya tambang nikel, batu bara? Dereng. Punya? Tempat punya nggak punya? Dosa man, dosa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Surat mana? Gaya surat apa? Surat apa? An-Nisa. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu melarat. Quran ini Pak. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang Syarat. kita mati harus meninggalkan anak cucu yang sejahtera, mapan, kaya. Quran. Jadi kalau kita melarat, dosa. Walaqad katabna fil zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan alam, nikel, batu bara, boksit, mining, besi-besi, emas, berlian, gas, minyak, sebenarnya harus dimiliki oleh Gedongan, Pempek, Buntet, Ajenangun, Babakan, Nirboyo, Gasek. Lalu yang punya bukan kita, berarti dosa itu? Dosa. Kata Al-Quran yang punya harus orang soleh. Sebenarnya yang paling ideal, tambang itu dikelola oleh BUMN. Seperti Pertamina BUMN itu, gas, minyak. Nah, nikel, batu bara, boksit, besi, mining, negara juga yang mengelola. Nanti turunannya mau jadi aki, mau jadi sendok, mau jadi apa, swasta. Sekarang enggak. Swasta asal bisa main dengan menterinya, langsung tanda tangan 10.000 hektar tambang. Ini lagi berapa? 5.000 hektar. Yang ini berapa ini? 500.000 hektar. Siapa dia? Siapa? Prabowo. Paham betul? Ideanya seperti minyak itu. Nikel, batu bara, semua juga harus negara yang punya negara.
Yang ngelola negara yang nambang. Mengko swasta bagiannya yang membuat turunan dari bahan mentah itu. Nikel dari aki, timah dari sendok, dari pegangan pintu, hasil turunannya tambang-tambang itu. Nah oleh karena itu, mari Kiai harus kaya. Harus apa Kiai? Coba? Ya. Jangan menjadi ashabul proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang gede dhuwur. Kanjeng Mi'raj ada orang gede dhuwur, gagah. Setelah dilihat mukanya bolong, nggak ada dagingnya, kropos. Kanjeng kaget. Man waya Jibril, sapa ku Jibril? Gede dhuwur mukanya bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Menang. Jadi kita harus mandiri, kita harus usaha keras, sama saja ibadah. Ilmu ibadah, cari membawa kesejahteraan juga ibadah. Sugih wajib, larat diguyur. Sayyidina Utsman kaya raya. Pernah sedekah gandum 700, diangkut 700 onta, bukiran karung. Syekh Abdul Qadir Jilani orang kaya, punya wakaf di Mesir 10 hektar. Abdul Qadir Jilani. Abil Hasan Syadzili orang kaya, santrinya pengikutnya namanya dijamin. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki baru wafat tahun 2004. Santrinya 700. Putar-putar bangun, santri Said Muhammad semuanya. Ditanggung oleh Said Muhammad. Makan, minum, kesehatan, pulang kasih tiket. Kira-kira ada nggak kayak gedungan yang itu ya kira-kira? Kenapa? Said Muhammad kaya, punya hotel di Kairo, Al Hussein di Medan Hussein, punya Said Muhammad. Percetakan buku di Maroko, Said Muhammad punya. Karena kaya maka bisa menjamin santrinya. Kalau melarat, masya Allah. Pakaiannya sarung baju duduk, sandalnya lili, minyak misik, masya Allah. Kopi air campur coklat. Pas ada gambarnya anak capek. Ibu pakaiannya ngomong kan, ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Wahai masyarakat, saya Kiai Marah. Farhamuni. Kalau pakaian itu tas di ngalor ngidul, duduk sholat, delsi, samsolat, duduk. Ada tulisan pojok, musyawarah masuk ulama kabupaten. Ayo kita bangun hadarah, gitu ya. Jadi sugih wajib, melarat. Wah, ini lagi ditangkap dosa-dosa kambing. Wong sugih orang melarat, ya Allah jauh sekali. Pada sholatnya, podo maca Qur'annya, podo wiridnya, podo istighotahnya. Yang sugih, zakat, infak, jariah, sedekah, wakaf, hibah, nazar, semarat. Yang tahun haji, furoda. Haji sekarang asal bayar 350 juta berangkat. Dan nanti lagi namanya furoda namanya. Ayo, saya melarat masa besar, mau sugih bisa. Tiap bulan umroh. Mau melarat? Sugih melarat baru sudi. Sugih. Udah. Yang terakhir sebenarnya bukan nggak begitu penting juga sih, tapi nggak begitu penting sebenarnya. Apa? Amanah sia-sia. Apa? Sia-sia. Sejak orde lama, orde baru, dan sekarang yang namanya orang santri itu di pinggiran, marginal, nggak pernah memegang tampuk pimpinan yang menentukan kebijakan selamanya. Sejak Soekarno, Pak Harto apalagi sampai sekarang kita ini marginal. Jangan harap partai Islam menang, nggak akan menang. Untung kursinya tambah, untung lah. Ketiga langsung, alhamdulillah ketiga langsung. PKB kursinya tambah, alhamdulillah. Tapi jangan mimpi PKB menang. Jangan mimpi PAN menang. Jangan mimpi P3 menang. Nomor 1, nggak akan.
selamanya sejak dulu sampai sekarang antara santri dan non santri terjadi suraatil hadariyah, clash civilization antara santri dan santri. Yang bukan santri Pak, yang bukan santri pasti diseneng santri. Hanya disenengnya macam-macam. Orang si nemen sengit, ya simpati gitu aja lah. Tapi orang yang bukan santri pasti benci santri. Benci, ada yang nemen, ada yang tidak. Kalau santri, insya Allah kita selalu istiqamah, terutama di Jawa bagian utara, Banten, Jakarta, Cirebon, Rembang, Lasem, Gresik, Surabaya, ya. Gitu, dari gitu. tapi turun Banten ya, turun Banten ya nih, turun Banten tapi ini turun Banten. Ya, Tegal, Pekalongan. Pokoknya kalau yang namanya santri ya santri lah. Abdullah, Muhammad, Ahmad, Mustafa, senajan begitu beliau namanya santri namanya. Kalau sudah kidul, namanya gitu loh. Saya sendiri namanya Noto. Selamanya orang yang tidak santri dendam pada santri, karena hilangnya Majapahit dikalahkan oleh Santri. Demak. Dari situ mereka nggak akan lupa. Hilangnya kebesaran Jawa dikalahkan oleh Demak. Surodiro Joiningrat lebur dening pangas tuh kejayaan orang Jawa kalau doanya santri dulu tapi kalau sekarang drobos itu doanya sama, bacanya sama. Kalau kiai dulu mujarro, kalau kiai sekarang drobos. Itu tadi terus sebabnya kaktus ini bikin proposal. Doanya nggak mujarro. Jadi, tapi bagaimanapun kita orang santri, bagaimanapun, ayo kita perjuangkan berhasil meraih politik dengan Thaqafah santriniyah, Thaqafah ma'hadiyah, Thaqafah pesantren, peradaban cara berpikir pesantren. Paham betul? Alhamdulillah di Indonesia ini kita luar biasa, punya budaya yang luar biasa. Pengajian itu Timur nggak ada, Timur pengajian. Ada Maulid Nabi di pusat, di Mesir dipusatkan di apa? Di Idrisiyah tuh. Di Al-Darisa, apa namanya? Al-Darisa ya. Darosa, kumpul KB. Sekali itu saja. Di sini siap RT mulidan. Iya. Mubalak sampai habis tangganya. Sing pintu, yang nggak pintu, yang luas, punya laris semuanya. Saking melayani masyarakat, maulud dan syukuran di Israfil, Nuzul Quran, hal bihalal, tahun baru Hijriah. Ya Allah, sunatan pengajian, tarunan pengajian. Di Timur Tengah nggak ada. Gaya pesantren dengan gampang. Di Timur Tengah nggak gampang. Di Saudi mau bikin pesantren, pesantren bonyok nggak akan bisa. Nggak bisa. Izinnya nggak akan kuat. Tapi kita di sini mumpung yang pesantren. Ada apa lagi? Sowan kiai, duduk sowan kiai. Hanya di sini di Indonesia. Di Timur Tengah paling setahun 2 kali. Di kita nggak hanya setahun 2 kali, tiap saat soal karo kiai, gitu betul? Ini namanya Islam Nusantara. Nih, kalau mau cerita dikit. Tahun 1914, semua wilayah negara Islam dikangkangi oleh penjajah. Inggris jajah Irak, Mesir, Sudan. Libya jajah Italia jajah Libya, Prancis jajah Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis. Khalifah Ottomaniyah di Turki, la haula wala nggak bisa apa-apa. Wilayahnya dicampur ke penjajah. Indonesia dijajah Belanda. Khalifah Turkinya angkat tangan. Wes. Kiai Hasyim Asy'ari mempunyai prediksi, nubuat, mempunyai waskito. Ini nanti khilafah akan bubar. Sistem khilafah akan bubar. Kalau nanti sistem khilafah bubar, akan berdiri negara sendiri-sendiri.
Indonesia, negeri Jawi, Indonesia lah, negeri Jawi ini kalau nanti jadi negara sendiri tanpa ada sentral di mana khalifah nggak ada, jangan menjadi masyarakat yang tidak semangat beragama, sekuler, kalau bahasa sekarang sekuler, aja sampai tidak semangat beragama. Maka Kiai Hasyim Asy'ari menerima kenyataan konsep negara nasionalisme, negara nasional kebangsaan, bukan negara agama, tapi negara nasionalis yang religius. Maka Hasyim Asy'ari tahun 14 menghentikan hubbul waton minal iman. Terjemahnya apa itu? Nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus beragama, Anda beragama harus nasionalis. Betul. Tahun 1924 khilafah di Turki bubar. Terakhir khalifahnya Abdul Majid dibuang ke Jerman sekeluarga. Yang membubarkan namanya Mustafa Kamal Atatürk. Berdiri negara Turki modern, nasionalis, sekuler. Nama nggak boleh Arab. Kita bukan orang Arab, kita ini orang Turki. Muhammad nggak boleh, Mehmet. Khadijah nggak boleh, Cetice. Ya, Ali Alija, Ayub Eop. Ini bukan orang Arab katanya. Kementerian Haji dan Wakaf bubarkan Mustafa Atatürk. Mau haji terserah, mau enggak terserah. Negara tidak memfasilitasi. Dilarang pakai kopiah putih di luar masjid, apalagi Kamis. Dilarang pakai sound system. Malah di Ankara, ibu kota baru, pindah dari Istanbul ke Ankara, ibu kotanya, azan pada bahasa Turki. Itu jam Mustafa Kamal Atatürk itu. Oh, Turki merdeka jadi negara. Lihatnya pribadi lagi. Lihatnya bekas wilayah open. Ya terserah kamu sana. Berjuang sendiri-sendiri sana. Maka umat Islam waktu itu kehilangan induk. Pernah ada pertemuan di Al-Azhar tahun 24 itu, ingin membalikan lagi khilafah. Ulama dari India, Pakistan lah, kalau sekarang Pakistan, India datang, Saudi datang, kumpul, musyawarah. Siapa yang berhak jadi khalifah dan di mana ibu kotanya? Bagaimana cara milihnya? 2 hari 2 malam, ittafaqu ala alla yattafiqu. Sepakat untuk tidak sepakat, bubar jalan, nggak berhasil. Dan akhirnya lahirlah pertama kali partai politik nasionalis yang melawan penjajah, namanya Partai Ba'ath. Partai apa? Ba'ath. Nasionalis Sosialis Sekuler. Pendirinya orang Arab Kristen, orang Damaskus tapi Kristen Ortodok, namanya Mitchell Aflaq. Mitchell Aflaq mengkader pemuda-pemuda Arab, Hasan Bakar dari Irak, Abdul Karim Qasim dari Suriah, Sa'ad Zaghloul dari Mesir, Habibur Reba Tunis, Abdul Salam Jalud Libya, dari Sudan Ja'far Numeri. Ini semua yang saya sebut namanya ini tokoh-tokoh nasionalis Arab, bukan tokoh agama. Bukan? Tokoh agama. Paham betul? Paham. Nanti akan diganti oleh generasi sudahnya Saddam Hussein Irak, Hafid Assad Syria, Jamal Nasir Mesir, Muammar Gaddafi Libya, Habibur Reba Ja'far Numeri. Ini yang saya sebut namanya bukan tokoh Islam, bukan pejuang Islam, pejuang nasionalis. Nah, orang Islam baru sadar, iya ya, kita harus punya partai. Tahun 37 berdirilah partai Islam pertama, namanya Ikhwanul Muslimin, yang mendirikan ulama Azhar, Ahlussunnah Jamaah moderat, namanya Syekh Hasan Al-Banna. Ya, berjuang, bikin cabang di Sudan, bikin cabang di Suriah, Ikhwan Muslimun di Mesir. Ayo bangkit, orang Islam bangkit, ayo bangkit. Tahun 40 ada pemuda Ikhwan, kalau sekarang Banser di kita lah, membunuh Perdana Menteri Mesir, namanya An-Najrasi. Hasan Banna marah sambil nangis. Bukan begini berjuang, bukan begini caranya bangkit, bukan. Yang saya maksud bangkit bukan ini, bukan bunuh-bunuh gitu, bukan. Kamu bukan bunuh Najrasi, bunuh saya kamu itu. Tahun 42, 1,5 tahun kemudian, Hasan Banna terbunuh. Gantinya nih, hubungan hati.
Gantinya lu hati-hati gantinya. Gantinya. Gantinya Sayyid Qutb. Bukan Al-Azhar, tapi Cairo University. Bukan ulama, jurnalis. Tapi yang alim sih. Jurnalis, bukan ulama pada dasarnya, bukan. Beliau pertama kali menggagas, ini luar biasa cerdas, memang cerdas. Menggagas apa? Bahwa jahiliyah itu bukan bodoh, buta huruf, primitif, terbelakang, bukan. Nasionalis Kata Sayyid Qutb. jahiliyah. Jahiliyah adalah sistem politik yang bukan dari Islam, jahiliyah. Bukan, jahiliyah itu bukan bodoh, buta huruf, bukan. Sistem politik yang bukan dari Islam, jahiliyah. Komunis, sosialis, kapitalis, nasionalisme, jahiliyah. Karena nasionalis pun datang dari Ernest Renan yang mengkonsep negara nasional. Siapa namanya? Ernest Renan dari Prancis tahun 1895. Hasyim Asy'ari menerima Hasyim Asy'ari nasionalisme asal religius. Sayyid Qutb menolak. Jadi kalau Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul watan minal iman, Sayyid Qutb mengatakan hubbul watan minal jahiliyah. Tahun 65 mencoba kudeta Jamal Nasir, gagal. 6 tokoh ikhwan digantung di Tahrir Square. Sayyid Qutb, Zaki Muhandis, Asmawi, Hasan Hudaybi, dan seterusnya. 6 orang tokoh ulama ikhwan digantung, ditonton tahun 65. Ikhwan dilarang, babat. Nah, tahun 69 muncul lagi yang lebih keras daripada ikhwan. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Apa namanya? Jamaah Takfir wal Hijrah. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa. Semua orang kafir kecuali dia nggak kafir, kecuali mereka yang kafir. Syekhul Azhar, Syekh Al-Azhar kafir. Ulama-ulama hufadzul Quran, Turki Sufiyah, kafir, semua kafirin. Karena menerima nasionalisme, negara kebangsaan. Hanya mereka yang tidak kafir. Mereka membunuh wartawan senior Yusuf Sibai, membunuh Menteri Agama Dr. Husain Ad-Dahbi yang punya karangan At-Tafsir wal Mufassirun. Yang ketiga puncaknya tanggal 3 Oktober 1981 membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat. Anwar Sadat dibunuh, Husni Mubarak jadi presiden, mereka dihantam, nggak habis. Sembunyi di Sinai. Di antara sembunyi namanya Ayman Al-Zawahiri. Lahir Al-Qaeda di Afghanistan melawan Soviet. Ayman pergi ke sana bergabung Al-Qaeda. Sedikit cerita tentang terorisme biar tahu. Al-Qaeda berdiri asal mulai melawan Soviet, didirikan oleh Amerika, dilatih oleh Amerika, yang danain Raja Fahad. 450 juta dolar habisnya. Ya, bagaimana cara ngebom, bagaimana cara rakit bom, dilatih lah. Ya. Soviet lari, kalah. Al-Qaeda malah memusuhi Amerika. Bosnya sendiri malah dimusuhin, bosnya yang melatih perang tadi. Datang lagi yang lebih keras lagi, namanya ISIS atau Daesh. Pendirinya namanya Mus'ab Zarqawi. Umur 22 tahun, dari Jordan, hidupnya di Tel Aviv. Maka ISIS 100% made in Israel. Sampai sekarang jaringan terorisme di Indonesia ada 2. Ada Ansar Tauhid, non muslim boleh dibunuh, gereja boleh dibom. Abu Bakar Bashir, Amrozi, Al-Ghufran, Mukhlas, Ali Imran, Samudra. Ada Ansarud Daulah, kita ini boleh dibunuh semuanya. Yang menusuk Pak Wiranto, yang menusuk polisi lagi sholat di Blok M. Pokoknya kalau yang dibom itu masjid atau lagi ngaji, Ansarud Daulah. Kalau yang non muslim namanya, yang dibom non muslim namanya apa? Ansarud JAT dan JAD. Termasuk juga Az-Zaitun, agak bau-bau JAT juga Az-Zaitun itu. Jangan anak-anak pondok ya? Pondok kan anak Zaitun. Itulah cerita. Sampai sekarang belum habis. Jaringan Afghanistan, Filipina Selatan, Poso, Bima, NTB masih ada sampai sekarang. Baru-baru saja Densus 88 maka berapa? 8 orang ya? 8 orang dari Sukoharjo dan sekitarnya. Itulah cerita tentang
terorisme tantangan kita di depan mata kita. Dulu terorisme di Afghanistan jauh, sekarang di mana? Sekarang? Di kita sini, di sini dengan kita, hidup bersama kita. Jadi bukan lagi di Afghanistan atau di jauh di sana, di sini terus sudah ada, ini sudah sulit untuk diberantas, untuk dihilangkan, sulit sekali, nggak bisa sekaligus bisa dihilangkan. Oleh karena itu sekali lagi hal-hal yang seperti ini perlu apa tadi untuk menghadapi tantangan ini berapa? Tadi takwa, amanah, sia-sia. Paham betul? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surat apa ya? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah, harus di atas. Antum a'laun, menang. In kuntum mu'minin, kalau Anda betul-betul orang beriman. Jadi menang itu wajib, kalah Dosa. sing keras jangan kerasa. Menang wajib, kalah Dosa. sugi wajib melarat, Dosa. pinter wajib bodoh, Dosa. dosa terus ini. Mudah-mudahan dengan hal ini insya Allah kita masih semangat untuk membangun masyarakat Islam yang mutakof dan mutahadir, berperadaban dan bersejahtera, berkebudayaan. Wali Songo dulu cara dakwanya tasqifus sya'b, membangun peradaban masyarakat supaya bersih, bermartabat, ngerti aturan. Begitu cara dakwanya Wali Songo dulu. Oleh karena itu kiai-kiai pesantren kalau bikin pesantren nggak terkenal namanya, gedongan, namanya Saidi aja. Berapa? Kempek, babakan apa namanya? Babakan namanya apa? Al-Salfiyah. Tebuireng nggak terkenal namanya. Tebuireng terkenal desanya. Denanya tambah beras, Sidogiri, Rembang, Sarang, Tegarejo, Cipasung, Arang, desanya yang terkenal. Nama pesannya nggak terkenal, nggak apa-apa. Itu menunjukkan betapa kiai-kiai dalam rangka tasqifus sya'b, memajukan peradaban di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tidak usah nama pesantren terkenal, yang penting desanya bisa terangkat. Orang semua tahu, orang Cirebon, Indramayu, Majalengka, tahu Kempek, tahu Buntet, tahu Gedongan, Banda Lantai, Babakan, tahu semuanya. Desanya yang diangkat, bukan nama pesantrennya. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.